swasta, yang keduanya hukumnya pemerintah, ketiga hukum alam, keempatnya hukum rimba. Nah mungkin ini bahasa yang terakhir yang dilakukan oleh Pak Benny, yaitu hukum rimba, di mana kekuatan itu adalah segalanya. Pak Hotman punya kekuatan dengan gaya sebagai lawyer yang hebat, Pak Benny juga lawyer hebat, tapi sekaligus sebagai petarung Pak Benny ini. Karena Pak Benny dengan saya bukan hanya setahun 2 tahun Pak, tapi sudah lama. Dari tahun 2001 Pak Benny sudah belajar, terus juga sampai sekarang masih giat belajar. Artinya semua otak dan otot Pak Benny ini dijalankan. Ya tentunya kalau saya lihat begitu, saya juga kaget sebenarnya begitu. Waduh, ini bos saya nih sampai ini mau tahun Pak Hotman. Ya insya Allah kalau pada pertarungan ya saya pasti pegang Pak Benny lah. Pak Benny kan juga hebat, seorang petarung juga selain advokat yang luar biasa juga gitu. Tentunya dalam persiapan ya, persiapan bisa nanti kita lihat persiapannya Pak Benny seperti apa barangkali gitu. Coba coach diajarin coach jab coba coach sama coach jab hoknya coba lihat lagi lah sip hok jab oke siap sampai sekarang Evelyn yang diduga katanya tersangka masih enak-enak di luar negeri nggak diambil ya, sementara saya ada deal dengan pengusaha Kresna bahwa dia siap bayar untuk klien saya, yang itu malah perkaranya kan maju, ditahan direkturnya segala macam. Ya akhirnya klien karena sudah ditahan katanya ya sudah tunggu vonis. Sampai sekarang klien saya juga jadi tidak terbayar dari Kresna yang padahal sudah akan lunas 3-5 tahun tadinya kita perdamaian. Yang tidak deal sama saya, yang istilahnya pergi ke luar negeri seperti Mona Arta itu malah bisa enak-enak. Kemudian ada kasus lagi Polo saya pegang, Rap Loren. Masa orang ya diduga ya dan sudah jadi tersangka DPO dengan fotokopian itu bisa menang perkara sampai Mahkamah Agung. Ya, dan yang sekarang puncaknya kenapa saya tantang Dr. Hotman Paris Surabaya untuk bertinju? Kan saya kecewa. Ya, awalnya kita sudah menang inkrah. Jadi ada satu perkara yang kasus tanah di Menteng. Intinya kita fight, kita sudah menang. Klien saya juga sempat dikriminalisasi. Ya, ada juga kriminalisasi. Jadi tersangka di Polda, sudah SP3, bisa diulang 15 jadi tersangka lagi. Saya keluar peradilan, saya menang lagi tersangkanya sudah tidak dinyatakan tidak sah. Ya kemudian klien saya digugat di Bandung, ya oleh lawan yang sama. Kita menang lagi PN sama PT. Artinya sudah diuji di Bandung juga kita menang. Di Jakarta kita menang lagi, sudah dapat surat keterangan berkekuatan hukum tetap inkrah. Ya ini saya bisa disiut ya, ini putusan Pengadilan Tinggi DKI terakhir yang menyatakan bahwa klien saya sudah menang, ya klien saya sudah menang. Ini putusan pemberitahuan putusannya, ya sudah beres. Kemudian kita minta surat permohonan keterangan berkekuatan hukum tetap inkrah, ya karena dan di sini ya karena kita dapat kabar kan tidak ada upaya hukum, ya. Nah di sini sebetulnya dari penelitian Lisjo Kuncoro menyatakan bahwa isi putusan perkara itu sudah diberitahukan, ada tanggalnya ini semua. Tanggal-tanggal pemberitahuan ini belum dibatalkan. Dan mereka semua sudah lewat waktu di dalam melakukan upaya hukum. Ya, sudah lewat waktu ini. Ya, makanya keluar surat keterangan berkekuatan hukum tetap inkrah karena sudah lewat waktu, tidak mengajukan, kan begitu. Tiba-tiba kemudian atas dasar inkrah kami sudah mengajukan permohonan eksekusi, diterima ini oleh pengadilan. Ya, 17 November 2023 diterima ini surat permohonan eksekusi atas putusan pengadilan negeri. Artinya apa? Kalau berarti putusan permohonan kita, permohonan eksekusi ini bisa diterima, sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Masa sudah kita jalan tapi tunggu penetapan an-maning atau teguran? Tahu-tahu kita dapat surat di bulan Januari 2024 yang kita kaget. Surat itu katanya mencabut surat berkekuatan keterangan inkrah berkekuatan hukum tetap, katanya dicabut. Mana panitera mendapatkan ini, paniteranya sama Lisjo Kuncoro yang juga
sana, waktu menyatakan isi putusan sudah diberitahukan, Joko Coro juga. Ini bagaimana hukum di Indonesia tahu-tahu kita dapat lagi pemberitahuan bahwa sudah dilakukan permohonan kasasi dan sudah ada memori kasasi juga, kita diberitahukan sehingga kita harus kontra memori kasasi juga. Yang jadi pertanyaan saya, apakah mungkin semudah itu keterangan atau produk dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dicabut begitu dengan alasan katanya ini sebenarnya ada kuasa hukum barunya ini belum diberitahu. Lah kalau kuasa hukum baru begitu caranya, apakah setiap putusan berkekuatan hukum tetap nanti kita tinggal tunjuk lagi kuasa hukum baru, nanti alasan ada kuasa hukum baru? Saya nggak pernah ada terima pencabutan ada kuasa hukum yang lama itu dicabut. Nggak ada pemberitahuan ke kita, bisa tiba-tiba muncul seperti itu. Nah ini yang kita kecewa. Sehingga saya pikir, ya apakah nanti kita kalau mau ketemu dengan petinggi-petinggi yang lain, misalnya Pak Kapolri atau siapa, kita memahami misalnya beliau senang judo, apakah harus bertanding judo baru bisa ketemu, ya kan, dan sebagainya. Jadi no viral no justice gitu di sini, ya kan. Nah sementara dengan kalau kita tidak viral, biasanya nggak ditemui, mau ketemu aja susah setengah mati sama pejabat-pejabat itu. Yang saya juga kepingin ini ketemu sama Pak Kapolri. Mau tanya saya kenapa ada dugaan klien saya ini dikriminalisasi. Nah makanya tersangkanya dari klien saya ini juga kan bisa boleh dibilang dinyatakan tidak sah. Ada dugaan, saya tidak tuduh. Kemudian saya juga mau curhat sama Pak Kapolri juga. Bagaimana ini dengan kasus Polo, ya yang saya pegang, ya kan ada dugaan tersangka DPO nggak ditangkap-tangkap. Ya kemudian ya kita juga tanya Evelyn ya, Wana Arta. Kok nggak ada di Wana Arta itu yang dilakukan penahanan? Nggak ada. Nah kalau fokus di sini yang urusan dengan Tanah Menteng satu aja. Apakah semudah itu kekuatan hukum tetap bisa segitu aja dicabut? Di mana kepastian hukum di Republik ini? Ya, jadi kita minta keadilan. Itu sebabnya menurut saya ini no viral no justice. Atas dasar itulah saya pikir ya sudahlah, saya siap untuk tanding tinju dengan Dr. Nonpartis Tapea, dan saya juga bukan tanpa dasar karena saya lihat Pak Hotman diduga kuat senang tinju. Buktinya dia tantang Rocky Gerung. Nah yang dari tantang Rocky Gerung kan nggak terjadi, ya sudah aja lawan saya kan begitu. Saya siap tinju dengan Dr. Nonpartis Tapea. Jadi sekalian melakukan hiburan masyarakat Indonesia, sekalian no viral no justice ini ya, supaya terjadi keadilan untuk klien saya ya. Sekian dan terima kasih.